Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Horor Misteri, tempat di mana cerita-cerita nyata tentang hal-hal tak kasat mata dikumpulkan untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita seram berikutnya. Cerita kali ini kami dapat dari salah satu kiriman di forum Kaskus tahun 2010. Sebuah pengalaman nyata tentang bagaimana rasanya menghadapi sesuatu yang seharusnya tidak ada di Gunung Papandayan. Perlu kami sampaikan, semua nama dalam cerita ini kami samarkan demi menjaga privasi yang punya cerita. Sekarang, siapkan posisi ternyaman kalian. Matikan lampu dan dengarkan baik-baik. Pagi itu, aku, Sarah, dan Denny berkumpul di base camp Gunung Papandayan sekitar pukul 7 pagi. Cuaca agak mendung, namun kami masih merasa optimis. Gunung Papandayan memang dikenal dengan jalur pendakiannya yang relatif mudah, meskipun tetap memberikan tantangan bagi pendaki pemula seperti kami. Kami memilih jalur yang biasa digunakan pendaki, dari base camp Papandayan menuju Kawah Papandayan. Jalur ini biasanya membutuhkan waktu 4-5 jam untuk menuju puncak. Dengan kontur yang bervariasi, hutan tropis, tanah berpasir, hingga jalur berbatu yang mengarah ke kawah. Kalian siap? Tanyaku, memastikan semuanya sudah mempersiapkan diri. Siap, jawab Sarah dengan antusias. Senyumnya menyejukkan hati meskipun awan gelap menggantung di atas kami. Matanya berbinar penuh semangat dan ia mengenakan kaos berwarna hijau lumut yang serasi dengan suasana hutan di sekitar. Kami mulai melangkah, melewati gerbang base camp yang dikelilingi pepohonan rimbun. Jalur awal ini masih terasa cukup mudah, jalannya lebar dan datar. Tak lama setelah itu, kami memasuki hutan dengan pepohonan besar dan tanaman hijau yang tampak rimbun di sekitar kami. Namun, kabut mulai turun perlahan-lahan, menutupi jalur di depan kami, dan membuat pandangan kami semakin terbatas. Suara dedaunan yang bergesekan dan kicauan burung yang sesekali terdengar menciptakan suasana yang menenangkan, meskipun kabut itu mulai menambah ketegangan. Kabut ini aneh, kata Denny, sambil menyeka wajahnya dengan tangan. Ia mengenakan jaket hitam yang membuatnya tampak lebih kurus di tengah hutan yang lebat. Kenapa makin tebal ya? Aku mengangguk, meskipun sedikit merasa cemas. Entahlah, Denny, mungkin ini hanya efek cuaca. Kita harus tetap fokus. Jalanan mulai menanjak sedikit, dan kontur mulai berubah menjadi lebih berbatu. Itu tandanya kami sudah mendekati Kawah Papandayan, yang harusnya sudah dalam jangkauan. Namun kabut yang begitu tebal menghalangi pandangan kami, membuat setiap langkah terasa lebih berat, seperti melawan beban yang tak terlihat. Rudy, apakah kita benar-benar di jalur yang tepat? Denny bertanya. Nada suaranya mulai menunjukkan keraguan. Aku merasa kita sudah berjalan jauh, tapi kok jalurnya terasa sama saja. Kita harusnya sudah dekat. Mari kita terus melangkah, jawabku, berusaha menenangkan mereka. Meskipun rasa gelisah semakin menggerogoti. Setiap kali kami melangkah, aku merasa seperti sudah pernah melewati tempat yang sama. Meskipun jelas kami terus maju. Beberapa kali kami bertemu dengan titik referensi yang seharusnya memandu kami. Namun rasanya seperti kami sudah kembali ke tempat yang kami lewati sebelumnya. Jalur ini memang sering bikin bingung, kataku, berusaha menegaskan keyakinan. Kabut kadang bikin persepsi kita salah. Semakin lama, kabut itu semakin tebal, seolah membungkus seluruh dunia kami. Suasana hutan seakan menjadi lebih sunyi, seolah alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa ini normal? Tanya Sarah, matanya melirik ke arah kabut yang semakin pekat. Normal atau tidak, kita harus terus maju, jawabku. Kita tidak bisa mundur sekarang. Aku tahu, kami hanya butuh sedikit lagi untuk sampai ke puncak, tetapi rasanya kami seperti terperangkap dalam lingkaran kabut yang tidak berujung. Langkah kami semakin perlahan, dan aku bisa merasakan kegelisahan mulai merasuki teman-temanku. Rudy, aku tidak suka ini, kata Denny, suaranya bergetar. Apa kita benar-benar aman? Tenang, Denny. Ingat, ini hanya kabut, kataku, berusaha menenangkan. Namun, dalam hati, rasa takut mulai merayap, mengingatkan akan cerita-cerita misterius tentang pendaki yang tersesat dalam kabut, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di balik tirai putih itu. Kita sudah berjalan sekitar 2 jam. Sarah menghitung. Tapi tidak ada perubahan. Haruskah kita berhenti sejenak? Baiklah, jawabku. Mari kita istirahat sebentar. Mungkin kita perlu merencanakan langkah selanjutnya. Kami berhenti di sebuah batu besar, duduk sambil berusaha mengatur napas.
Suara dedaunan yang bergesekan dan suara langkah kaki kami yang teredam menciptakan suasana yang mencekam. "Apa kau merasa ada yang aneh dengan tempat ini?" tanya Sarah, menatap ke dalam kabut yang menyelimuti kami. "Aku juga merasakannya," Denny menambah. "Seolah kita sedang diawasi." "Jangan pikirkan itu. Mari kita istirahat dan fokus pada jalan pulang," kataku, berusaha menenangkan. Namun, dalam hati, aku meragukan kata-kataku sendiri. Kabut yang semakin tebal menambah rasa tidak nyaman, dan suara-suara samar mulai membuatku waspada. "Kita harus cepat," kataku setelah beberapa menit hening, berusaha menepis ketakutan yang semakin ganggu. "Jangan terpaku pada apa yang kita rasakan. Kita harus menemukan jalan keluar dari sini." Kami berdiri kembali, dan saat itu, kabut seolah semakin menebal, menutupi semua harapan yang kami miliki. Dengan setiap langkah, rasa cemas semakin menguat, dan langkah kami terasa semakin berat. Kami berjalan dalam keheningan, hanya terdengar suara langkah kaki kami yang melangkah di tanah berbatu. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 10 pagi, dan kami seharusnya sudah sampai di area dekat kawah. Namun, saat kami melihat sekitar, hanya kabut tebal yang menyelimuti kami. Seolah-olah dunia di luar pandangan kami telah lenyap. Aku merasa ada yang aneh. Kami harusnya sudah dekat dengan kawasan kawah, tetapi kami seperti berada di tempat yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Setiap langkah kami terasa semakin berat, dan rasa cemas mulai merayap ke dalam hati. Suasana hening hanya dipecahkan oleh suara napas kami yang tersengal, dan langkah kaki yang teredam oleh tanah lembab. Tiba-tiba, di kejauhan, di tengah kabut yang semakin tebal, aku melihat sosok seorang wanita tua yang berjalan perlahan di antara pepohonan. Pakaiannya serba hitam, dari jubah panjang yang mengalir hingga ke tanah, hingga sepatu bot yang tampak kumuh. Rambut panjangnya tersembunyi di balik topi besar yang dikenakannya, menambah kesan misterius pada sosoknya. Langkahnya tenang dan pasti, seperti seseorang yang sudah sangat familiar dengan jalur tersebut, seolah dia adalah bagian dari hutan itu sendiri. "Siapa itu?" bisik Sarah di sampingku. Suaranya bergetar. "Apa kita harus mendekatinya?" Tanpa berpikir panjang, aku beranikan diri untuk mendekatinya. "Mbok, apakah jalur ini aman?" tanyaku dengan hati-hati, berusaha menahan rasa takut yang menggelayuti. Suaraku terdengar lebih bergetar daripada yang aku inginkan, dan aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Wanita tua itu berhenti dan menoleh ke arahku. Wajahnya samar, hampir tidak bisa terlihat jelas di balik kabut. Namun matanya yang kosong dan dalam membuatku merasa seperti ada yang mengawasi. Seolah dia bisa melihat ke dalam jiwaku. "Hati-hati, nak," katanya dengan suara yang berat dan serak, seperti suara yang telah lama terpendam. "Gunung ini punya cara sendiri untuk menguji siapa yang datang. Jangan lupakan petunjuk alamnya." Kata-katanya terasa bagai angin dingin yang menyusup ke dalam tulangku. "Petunjuk alam?" tanyaku. Tetapi dia sudah melanjutkan langkahnya, menghilang begitu saja di balik kabut, seperti bayangan yang tersapu oleh angin. "Siapa itu, Rudy?" tanya Sarah dengan suara terbata-bata, wajahnya tampak pucat dan ketakutan. "Entahlah," jawabku, berusaha terdengar tenang meskipun hatiku berdegup kencang. "Mungkin pendaki lain. Mungkin dia tahu jalan ini." Namun, jauh di dalam hatiku, aku meragukan kata-kataku sendiri. Kami melanjutkan perjalanan, tetapi suasana di sekitar kami terasa semakin mencekam. Kabut yang semakin tebal, jalur yang berblok-blok dan memutar, dan sosok wanita tua itu terus menghantui pikiranku. Setiap kali aku menoleh ke belakang, aku berharap bisa melihatnya lagi, tetapi kabut hanya menyuguhkan kesunyian yang mencekam, seolah-olah hutan ini menyimpan rahasia yang dalam. "Rudy, aku merasa kita sudah berputar-putar," kata Denny, suaranya penuh kecemasan. "Seharusnya kita sudah dekat dengan kawah." Aku mengangguk, merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang punggungku. "Aku tahu, Denny, tapi kita harus tetap tenang. Mungkin kita hanya perlu mencari titik referensi." "Lihat, ada tanda di pohon itu." Sarah menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang tergores. Tapi tanda itu terlihat sudah lama, tidak jelas. Namun, semakin kami melangkah, semakin aku merasakan tekanan yang menekan dada. Kabut yang menyelimuti kami seolah-olah memiliki jiwa, menekan, dan mengawasi setiap gerakan kami. Setiap suara kecil di sekeliling kami, seperti desiran angin atau kedengaran ranting yang patah, membuatku terloncat, memperkuat rasa ketidakpastian yang menyelimuti. "Rudy, apa kau mendengar itu?" Sarah berbisik, matanya membesar, terlihat bingung dan takut. Aku terdiam sejenak,
berusaha mendengarkan suara yang mengganggu keheningan. Di tengah kabut, terdengar suara samar, seperti bisikan lembut yang memanggil nama kami, mengalun dalam nada yang tidak bisa kuingat. Suara itu datang dan pergi, seolah-olah kabut itu sendiri memiliki suara dan ketakutan merayap kembali. Kita harus cepat, kataku, berusaha menenangkan diri dan teman-temanku. Jangan terpaku pada suara itu. Kami melanjutkan langkah, tetapi dengan setiap detik yang berlalu, ketidakpastian dan ketakutan semakin mengancam. Bayangan wanita tua itu kembali menghantui pikiranku, dan aku mulai meragukan apakah kami benar-benar berjalan di jalur yang benar. Apa ini semua hanya ilusi? Tanyaku dalam hati. Atau kami terjebak dalam permainan yang tak terduga oleh Gunung Papandayan? Rudy, aku tidak suka perasaan ini, keluh Denny. Suaranya serak. Sepertinya kita tidak seharusnya ada di sini. Jangan berpikir seperti itu, Denny. Kita pasti bisa menemukan jalan keluar, jawabku. Tetapi suaraku terdengar kurang meyakinkan. Kami terus melangkah, dan kabut semakin pekat menutupi seluruh dunia kami. Akhirnya, setelah langkah-langkah yang terasa tak berujung, aku melihat sesuatu yang samar di depan. Sebuah cahaya kecil yang memancarkan harapan di tengah kegelapan. Ayo, ke sana, seruku, berusaha memberi semangat kepada teman-temanku. Kami berlari menuju cahaya itu, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kabut yang menakutkan ini. Sekitar pukul 12 siang, kami seharusnya sudah mencapai puncak atau setidaknya dekat dengan kawasan kawah. Namun, jalur yang kami lewati semakin terasa membingungkan. Kami terus berjalan, tetapi seolah-olah tidak ada perubahan. Rasa cemas mulai menyelimuti kami. Apa kita berjalan mundur, Rudy? Tanya Denny dengan cemas, suaranya bergetar. Kita nggak pernah lihat jalur ini sebelumnya. Aku memeriksa peta, tetapi rasanya kami berada di tempat yang tidak bisa dikenali. Aku juga merasa begitu, jawabku sambil menggelengkan kepala. Jalur ini seharusnya lebih jelas, tapi kenapa kita merasa seolah-olah sudah kembali ke titik awal? Jangan bilang kita tersesat, Sarah menambahkan. Nada suaranya mulai meningkat. Wajahnya tampak pucat, dan aku bisa melihat ketakutan di matanya. Tenang, Sarah, kataku berusaha menenangkan. Kita hanya butuh sedikit waktu untuk menemukan jalur yang benar. Mari kita istirahat sejenak. Kami memutuskan untuk beristirahat di atas batu besar yang berada di tepi jalur. Saat duduk, aku mendengar suara langkah kaki lagi, sangat pelan namun jelas. Aku menoleh, dan kali ini aku melihatnya. Wanita tua itu, Simbok, kembali muncul. Dia lagi, bisikku, mataku melebar saat melihat sosoknya. Kali ini dia berdiri di antara pepohonan, menatap kami dengan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Rudy, siapa itu? Tanya Denny, suaranya bergetar. Dia yang kita lihat tadi, jawabku, tidak bisa menahan rasa gelisah. Apa dia tahu jalan ini? Tanpa sepatah kata pun, Simbok mulai melangkah ke dalam kabut, menghilang begitu saja. Keringat dingin merayap di tengkukku, dan aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Ini aneh, kata Sarah, suaranya hampir berbisik. Dia terlihat seperti tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, dan itu yang membuatku khawatir, jawabku. Kita harus turun. Ini terlalu berbahaya. Kita sudah tidak tahu arah lagi. Setuju. Denny mengangguk cepat. Mari kita turun. Aku tidak mau bertemu dia lagi. Kami bergegas menuju jalur turun, berharap bisa keluar dari kabut yang semakin tebal ini. Namun, setiap langkah terasa lebih berat. Rudy, aku merasa seperti kita diikuti, kata Sarah, matanya melirik ke belakang. Jangan berpikir begitu, kita hanya perlu fokus, kataku, berusaha untuk tetap tenang. Kita akan segera keluar dari sini. Ketika kami akhirnya mencapai titik yang lebih rendah, kabut perlahan mulai menghilang, membuka pandangan kami. Akhirnya, Denny berseru, tampak lega. Aku tidak percaya kita bisa keluar. Kami kembali ke base camp sekitar pukul 3 sore, lelah dan cemas. Pendaki lain yang baru saja memulai perjalanan terlihat bingung saat melihat kami. Kalian dari mana? Tanya seorang pendaki, wajahnya menunjukkan rasa khawatir. Kok terlihat seperti habis berlari? Dari jalur ke kawah, jawabku, berusaha untuk tidak terlihat panik. Tapi jalurnya, kami tersesat. Jangan terlalu jauh masuk ke jalur sana, kata pendaki itu, matanya berkilau dengan ketakutan. Sering ada yang merasa aneh di dekat hutan Elfin. Banyak yang bilang itu tempat penunggu gunung. Penunggu gunung? Sarah mengulang. Suaranya bergetar. Apa maksudmu? Ya, banyak cerita tentang hantu dan makhluk yang menjaga tempat itu, jawab pendaki itu. Nada suaranya serius. Mereka bisa membuat pendaki tersesat. Kami hanya bisa terdiam, terperangkap dalam pikiran masing-masing. Jadi, apa yang kami alami tadi? Tanyaku, suaraku lemah. Entahlah, tapi sepertinya kalian mengalami sesuatu yang lebih dari sekadar tersesat.
Pendaki itu menjawab. Kalian harus berhati-hati. Kami saling berpandangan, ketakutan dan kebingungan menghantui kami. Kita tidak akan pernah melupakan pendakian ini, kata Denny. Suaranya penuh penegasan, tetapi wajahnya menunjukkan rasa takut. Ya, satu hal pasti, kataku, berusaha mengalihkan perhatian dari bayangan yang menghantui. Kita harus lebih berhati-hati di lain waktu. Ketika kami bersiap untuk pulang, aku menatap hutan yang gelap di belakang kami, merasakan ketegangan yang masih tersisa. Apa itu hanya ilusi atau ada sesuatu yang lebih? Pikirku dalam hati. Namun, satu hal yang pasti, pengalaman ini akan selalu menghantui kami, mengingatkan akan betapa berharganya keberanian dan persahabatan.